industri seperti di Asia Timur, mengenai Jepang, Korea, Taiwan, itu ada konglomerat lokal yang diberi insentif, ya, diberi insentif. Nah, apakah kita juga punya strategi seperti itu? Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah mengenai rencana pemerintah untuk menyeimbangkan pembangunan industri di kawasan timur dan di kawasan barat. Bagaimana logistiknya juga, Pak? Nah, mungkin itu tiga dulu, Pak, dari sekian yang setelah dikurasi. Iya nih, pertanyaannya bagus-bagus nih, hebat-hebat nih pertanyaannya. Sudah bisa jadi menteri pertanyaannya itu. Ya, jadi pertama tentu kita tidak akan meninggalkan pertanian, dan pertanian itu memang harus terhubung dengan industri. Orang juga sering mengatakannya ada agroindustri, ya, tetapi agroindustri seperti apa? Tapi yang penting ketika diindustrikan itu menaikkan nilai tukar petani. Tadi saya sampaikan itu pesan penting ya di sini. Nah, saya kasih contoh ya kepada kalian. Kenapa nilai tukar petani kita itu subsisten, cuma segitu aja? Ya, saya nggak tahu di UI dilakukan penelitian nggak soal ini. Ternyata karena dari sisi cost structure untuk inputnya, ya, faktor-faktor input untuk para petani ini, kalau kita lihat di cost structure-nya itu mahal. Ya, petani, peternak, atau juga nelayan. Contoh, kalau mereka masuk di peternakan, pakan ternak itu mahal. Ya, akibatnya harga mereka, perolehan harga mereka itu menjadi sangat tipis sekali dibandingkan nanti dengan harga yang mereka terima. Jadi ini mengakibatkan nilai tukar yang mereka peroleh itu dari hasilnya mereka dan untuk kebutuhannya mereka menjadi bedanya tipis sekali. Nah, intervensi sebenarnya dilakukan oleh pemerintah mestinya terhadap harga pakan atau harga pupuk atau harga ini. Tetapi ke depan mungkin akan kita ubah intervensi ini sedemikian rupa supaya terjadi stabilitas di sisi input sehingga petani itu benar-benar bisa mendapatkan nilai tukar yang baik. Nah, ini jawabannya industri. Kalau industrinya itu tidak efisien ya, dari awal, maka yang kena petani. Nah, maka industrinya ini harus kita tekan, kita dorong untuk efisien. Nah, untuk efisien itu banyak faktornya, termasuk metodologinya, pilihan teknologinya, bisnis modelnya, kemudian cara mendapatkan bahan baku, kemudian kalau mereka sudah menggunakan AI, ya kan, itu lebih artificial intelligence, mereka lebih bagus lagi karena mereka bisa memanfaatkan bahan baku itu seefisien mungkin, sehingga itu bisa menekan cost production mereka dan akhirnya harga jualnya bisa affordable, terjangkau oleh para petani. Jadi ini bisa digabungkan. Yang kedua, petani tidak hanya disuruh ngurusin di on farm-nya, tetapi petani juga mestinya dibawa ke off farm-nya. Nah, kenapa juga nilai tukar petani itu rendah? Karena mereka tidak 100% mendedikasikan waktunya itu bekerja sebagai petani atau buruh tani. Setelah musim tanam atau setelah musim panen, mereka ke kota jadi buruh. Nah, ini kadang-kadang nggak dihitung ya sebagai nilai perolehan mereka sehingga untuk memperbaiki mereka punya struktur di nilai tukar petani. Nah, jadi artinya kita ingin seorang petani atau buruh tani itu kalau kita reskilling, ya kita upskilling kemampuannya dia, maka dia akan tetap ada di wilayah farmnya dia.
ada kegiatan yang di on farm, ada kegiatan di off farm. Misalnya kalau di beras gitu, di padi, petani-petani punya rice milling unit gitu. Nah, RMU mereka punya sendiri, dengan demikian mereka bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih baik dibandingkan dia hanya menjual gabah. Banyak sekali cara untuk melibatkan. Nah, jadi on farm, di off farm ini itu banyak sekali teknologi, mulai dari teknologi gudang, penyimpanan, teknologi ya, semua ini harus didekati secara industri. Jadi tidak lagi dengan cara-cara passion atau cara-cara farmer, tapi sudah industrialized. Nah, ini kalau dua sisi ini diperbaiki dengan secara tata pikir industri, maka dengan demikian nilai tukar petani naik, industri jalan gitu. Dan kita sebut agroindustri karena terjadi kenaikan nilai tambah yang dinikmati oleh pelakunya, oleh petaninya. Jadi meningkatkan kesejahteraan gitu. Ini sudah banyak dilakukan oleh anak-anak muda. Nah, ini saya challenge nih mahasiswa di UI. Banyak mahasiswa sekarang itu maklun Pak Zakir maklun ke misalnya ke Kerawang atau ke Tasik. Mereka datang ke sana, mereka kasih bibit ke petani padi organik, kemudian mereka beli balik. Jadi petani itu hanya memelihara terus ya supaya tingkat produksinya tinggi, lalu mereka sendiri yang beli gitu. Petani lebih suka itu karena dia sudah tahu siapa yang beli dan mereka mendapatkan benih, jadi mereka hanya ongkos untuk on farm-nya. Tapi di off farm-nya dibagi sama anak-anak ini. Itu anak-anak yang berhati mulia itu. Sehingga kemudian beras itu kemudian mereka petani-petani diajak bagaimana packing, memperbaiki, memilah beras yang bagus dan seterusnya di RMU. Jadi dia kerja lagi di situ. Jadi 100% dedicated di farmer gitu. Itu memang paling hanya menghasilkan 1 bulan 5 ton, 6 ton, tapi benar-benar baik. Nah, ini saya kira itu yang bagus, dan kemudian oleh anak-anak muda itu dijual lewat marketplace. Kita bisa lihat itu beras organik gitu, beras Jepang itu kan ada semua di HP kita ini. Nah, ini saya kira ya terkait dengan industri dan pertanian tadi.